Oke, selamat siang. Silakan duduk semuanya. Oke. Sekretaris hari ini ada yang tidak datang? Semuanya hadir ya hari ini ya. Bagi pelajaran ini, oke. Untuk tujuan pembelajaran pertama itu adalah peserta didik mampu memahami, membaca dan menulis karya-karya dengan baik dan benar. Inilah tujuan pertama dari kalian mengenal. Oke, ada kira-kira dari anak-anak semua yang sudah tahu apa itu algoritma? Apa itu algoritma? Sistem. Algoritma adalah sistem notasi Bradley. Oke, yang lain ada? Ada ya. Oke, nah coba sebelum kita mulai ini, coba anak-anak perjalanan kalian dari apa saja langkah-langkah kamu? Coba kan, nah biasanya kita mandi, ya kan? Kemudian pakai baju, ya. Kemudian makan, ya ada yang bilang makan. Mungkin setiap anak-anak punya pemikiran berbeda-beda ya. Mungkin langkah-langkahnya berbeda. Itu apa ya kan? Setelah makan apa lagi? Langsung pergi. Oh, doa dulu baru pergi ya. Nah, kali ini saya begini, besoknya beda. Ada tidak? Ada ya. Masa anak-anak berikan contoh? Ada apa? Hujan. Nah, hujan. Ketika pagi itu hujan, artinya kita sudah punya beberapa option, benar ya? Apa saja option? Jika hujan, bisa saja saya begini naik. Kalau biasanya tidak hujan, saya biasanya naik sepeda motor. Oke, nah inilah disebut sebagai algoritma. Bagaimana urutan-urutan langkah-langkah ini dalam mengerjakan sebuah masalah. Oke, udah pergi lalu mandi. Logika tidak? Gak mungkin ya, gak mungkin ya kan? Nah makanya urutannya itu harus sistematis ya. Oke. Nah, coba kita lihat algoritma dalam kehidupan ini apa itu? Salah satunya itu adalah dengan closure. Apa yang kita pilih itu adalah diagram alur. Oke ya, nah diagram alur itu seperti itu. Start dan juga end-nya. Ya, nah kemudian ada yang apa nih? Panah itu menunjukkan aliran data. Kemudian ini gambar apa? Dadar jenjang ya. Dadar jenjang itu menunjukkan input atau output. Oke, nah kemudian berikutnya persegi panjang ya atau rectangle itu menunjukkan proses. Oke, tapi tujuannya itu adalah sekolah. Jadi ya, nah coba kita lihat ini. Oke, jadi startnya itu adalah bangun tidur, ya kan? Kemudian lanjut ke proses di sini bisa proses sholat subuh, ya kan? Memakai seragam sekolah, dengan menggunakan sepeda. Nah di sini dibuat kondisi jika sepedanya baik sudah berhasil langsung tiba di sekolah. Ketika misalnya kondisi sepedanya rusak, ini kan dua pilihan lagi. Apakah menggunakan Bapak akan memberikan kalian sebuah permasalahan. Coba kalian diskusikan dan coba buat diagram kalian. Ya, nah apa permasalahannya? Sekarang anak-anak sudah dibagi ke dalam kelompok. Ya, nah, untuk lebih memahami tentang flowchart ini, oke? Nah, Bapak akan memberikan kalian sebuah permasalahan. Coba kalian diskusikan dan cobalah buat diagram kalian tuh, ya. Nah, coba, ya. Nah ini pertanyaan latihan, oke? Membayar Pak. Si anak semua udah pernah ya beli makan bakso ya. Nah ya, nah membayar bakso. Nah, kalau input dari program adalah tambahannya. Kalau kalian sudah makan bakso. Nah ya, nah kemudian masuk langkah berikutnya itu adalah
bayarnya dan juga jumlah uang bayar. Ya, jadi nanti sistem akan mengecek uang yang kalian bayar itu, ya, uang yang kalian bayar itu apakah cukup atau tidak. Ya, nah jika kondisi itu, jika jumlah uangnya cukup, maka nanti akan ditampilkan apa jumlah uang yang dibayar dan juga uang bayar. Nah, apabila misalnya uangnya tidak cukup, maka nanti sistem akan bilang uangnya ya cukup atau kurang. Nah, ini adalah kriteria yang harus ada. Oke, anak-anak semua boleh mengembangkannya, boleh menambahkan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya contoh ya, kita pergi makan bakso, kita di sana ada buat kartu member. Nah, apabila di visual system, ya di visual system, oh siapa? Si Elvis ya kan pergi makan, dia ada pakai kartu member, dapat diskon 15%. Nah, misalnya seperti itu, kalian boleh tambahkan seperti itu. Oke, seperti ya. Oke.
kita bisa langsung bayar. Setelah kita bayar, nah uangnya cukup tidak? Kalau cukup, apakah berlebih? Jika berlebih, kita akan mendapatkan uang kembalian. Setelah itu print bill dan keluar bill. Kemudian endingnya itu kita keluar dari kedai baksonya, oke, atau toko baksonya. Di sini jika uangnya itu tidak cukup, kita harus menambah lagi uangnya dengan cara bayar. Oke, kalau memilih pembayaran digital, pertama sekali kita harus buka HP dulu. Setelah itu kita buka aplikasi pembayarannya. Setelah itu kita harus melihat apakah saldonya cukup. Jika cukup, kita buka QR code. Setelah itu kita masukkan nominalnya, kemudian masukkan PIN-nya dan bayar. Kemudian kita jika saldonya tidak cukup, kita harus isi saldo dulu. Setelah itu baru ke sini, minta QR code, masukkan nominal, masukkan PIN, bayar, dan kemudian endingnya. Sekian, terima kasih. Kemudian ada dua metode pembayaran, bisa dengan cash atau cashless. Jika kita menggunakan cash, maka kita keluarkan dompet. Dan kemudian ada opsi lagi untuk mencukur uang. Jika uang cukup, maka kita bayar selesai. Tetapi jika tidak cukup, maka kita cuci piring. Lalu kita pulang, selesai. Tapi kalau kita memilih metode pembayaran cashless, maka ada dua pilihan pembayaran, bisa menggunakan OVO atau GoPay. Lalu kita buka aplikasinya, lalu kita masukkan PIN, kita scan barcode pembayaran, lalu kita masukkan nominal, masukkan PIN, dan kita konfirmasi pembayaran, lalu pembayarannya berhasil. Kalau kita bayar pakai cash, keputusan juga uangnya lebih atau enggak. Kalau tidak, kita tunggu kembaliannya. Kalau duitnya pas, biasanya langsung cabut aja. Terus kalau kita bayar pakai cashless, kita putuskan dulu mau bayar pakai kartu atau pakai e-money. Kalau bayar pakai e-money, kita scan QR, masukkan PIN-nya, tinggal tunggu struknya dicetak, terus kita satu. Kalau kita bayar pakai kartu, kita masukkan kartunya di sini, kita masukkan di bilah, tunggu struknya dicetak. Kita mulai kita kasih untuk minta pembayaran. Nah, setelah kita mendapatkan struk pembayaran, kita cek dulu totalnya itu berapa. Dan kita perlu pastikan juga apakah total pembayaran yang tertera di struk sudah sesuai dengan apa yang kita pesan atau tidak. Jika tidak sesuai, kita komplain dan semoga harganya diperbaiki oleh dan kalau harganya sudah benar, kita lihat lagi kita mau membayar dengan metode apa? Cash atau cash? Pertama kita masuk ke cash dulu. Kalau kita mau menggunakan cash, kita kasih uang dan lihat apakah uangnya itu sudah cukup dan sesuai dengan apa yang sudah kita bagi tadi. Jika sudah cukup ya kita bayar langsung. Tapi kalau misalnya tidak cukup, kita menggunakan metode cashless. Dan kita lanjut. Kalau misalnya uang kita cukup, kita bayar dan kita lihat apakah ada kembalian dari pembayaran tadi. Jika ada, maka kita minta kembalian dari kasir. Jika tidak, maka kita langsung print. Nah, tadi sudah cashless, sekarang kita masuk ke metode cashless. Cashless. Masuk ke metode cashless, kita bisa menggunakan kredit, mungkin debit ataupun aplikasi seperti GoPay, Dana, ini yang bayar. Nah, pilih salah satu metode, kita lakukan pembayaran sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan setelah
pembayarannya berhasil, preview dan selesai. Ya. Nah, jadi semua kelompok memulai jadi dari situ kita bisa nampak, oke, antara kelompok Panglima dan enam semuanya memiliki solusi yang beda-beda alur, ya. Ya, tapi intinya itu tetap adalah kita membayar ya, jadi ya untuk materi kali ini ya kita hanya belajar memahami sebatas dan juga menulis algoritma dengan menggunakan metode flowchart. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan mempelajari bagaimana cara mengimplementasikan yang sudah kalian buat ke dalam pseudocode. Nah, apa itu pseudocode? Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, ya. Nah, sebelum Bapak ambil, apakah ada kesulitan yang anak-anak alami? Berarti kalian semua saya program yang saya oke. Nah, itu nanti lembar kasihnya siap. Oke, sudah Bapak kirimkan untuk oke nanti. Doa selesai, beri hormat. Terima kasih, Pak.